semua mengatakan malu lihat penjelasan rektor kayak gitu. Rektor sekarang gantian UGM yang diserang guys. Oke. Tempat di mana ijazah Pak Jokowi itu dihasilkan. Benar. Dan rektor berserta jajarannya, terutama rektor, menjelaskan berkali-kali secara detail ya bahwa ijazahnya Pak Jokowi itu asli. Bahkan sudah ada bukti para alumni-alumni dari Fakultas Kehutanan ya mengatakan bahwa Pak Jokowi itu memang temannya. Betul. Dan itu ijazahnya asli. Betul. Nah, Roy Suryo sendiri yang menginginkan bahwa ijazahnya Pak Jokowi itu palsu. Betul. Nah, ada narasinya lagi tuh. Bahwasanya semua orang malu dengan rektor dan jajarannya mengatakan ijazah Pak Jokowi itu asli. Aslinya yang malu dia. Karena rektor mengatakan ijazah Pak Jokowi asli. Dia yang kebakaran jenggot. Dengan koar-koar seperti ini. Secara logika lah. Kalian itu percaya UGM atau Roy Suryo? Ya. Harusnya cerdas pihak ini mak-mak Roy ini. Suryo itu menuntut UGM yang mencetak ijazahnya Pak Jokowi palsu. Jika palsu. Ya jangan Pak Jokowi loh. Lah iya. Harusnya Roy Suryo itu menuntut pihak KPU kenapa meloloskan ijazah palsu. Kan berapa kali Bu? Roy Suryo harusnya menuntut Barreskrim. Nah. Kenapa penyelidikan tentang ijazahnya Pak Jokowi itu dikatakan asli. Nah, itu kan. Yang dituntut itu harusnya ya UGM bukan Pak Jokowi. Wong UGM yang mengatakan ijazahnya Pak Jokowi asli kok. Ya. Dan UGM harus menuntut Roy Suryo. ya, Roy Suryo karena Roy Suryo mencemarkan nama baik mencemarkan UGM. nama alma mater dari UGM. Padahal katanya Bang Roy Suryo itu adalah salah satu alumni UGM gitu loh. Kok bisa nggak percaya dengan UGM? Lah terus ijazahnya selama ini mereka percaya. Kok mereka bisa percaya padahal nggak percaya kalau UGM itu mengatakan ijazahnya Jokowi itu asli? Bagaimana logikanya? Waduh kayak gini gimana Drun? Logikanya Drun. Wah, setuju siapa yang dikatakan emak-emak ini? Emak-emak cerdas ini yang kritis mengomentari apa yang ada di depannya gitu loh. Sesuai objektif. Bukan kok dengan dasar kebencian gitu loh. Karena ya orang yang dasarnya itu kebencian itu akan sulit mengungkap sesuatu secara objektif. Dia akan membelot bela sana sini gitu loh. Cari backingan untuk membenarkan apa yang mereka rumorkan, mereka isukan gitu loh guys. Wah, sulit. Pemirsa, Polda Metro Jaya akhirnya menahan Roy Suryo. Roy Suryo dijerat. Akhirnya Polda Metro Jaya juga menanggapi dari aspirasi daripada masyarakat. Nah, itu memang yang dimau Bang. Ini yang betul-betul sudah menyebarkan fitnah, hoax, terus jadi provokator dari berbagai macam. Provokator se-Indo itu mah, bukan sekota doang. Memang orang-orang kayak Roy Suryo ini harus diapain Bang? segera dikandangkan. Ini membuat gaduh negara aja ini. Nah iya, membuat rame lah kayak Tapi iya. saya aneh juga ya, kenapa ada aja yang mendukungnya. Nah bener bet lu Bang. Iya dah. Ada yang, tapi rata-rata Gimana? barisan-barisan yang pernah Sakit hati. sebelumnya juga menjabat di kepemerintahan RI. Benar. Dan rata-rata ya memang orang yang pernah menjabat tapi ya karena dilengsarkan kayaknya. Macam itu aja kau. Saya dulu di sini. Malah gelut. Pribadi saya sendiri ya, saya melihat acara Rakyat Bersuara ini Gimana Bang? sudah beberapa episode saya ikuti, sudah beberapa tema diangkat di situ. Tapi Rasanya kurang berfaedah. Kalau saya sih harap tuh direvisi saja itulah acara itu, ataupun ditiadakan aja, karena ya bicara hukumnya sedikit ya, bicara mendidiknya sedikit, meskipun setuju sih apa yang dikatakan Masnya ini. Karena yang dipertontonkan itu ya ujung-ujungnya itu kan bertengkar gitu loh. Tapi dengan cara yang diatur. Nggak ada apa ya, nggak kayak ada edukasi hukum yang memang di situ adalah inti penjelasan dari masalah polemik itu. Malah bertengkar.
kubu A, kubu B diberi kesempatan bertengkarnya diatur gitu loh istilah KT. Wah, Di sini temanya rakyat berbicara, nah bukan pakarnya yang dikedepankan. Tapi gunanya program televisi ini kan buat mendidik kepada masyarakat, bener. untuk memberikan informasi yang lugas ya, Betul. bukan malah menontonkan hal-hal begini. Macam mundur aja kau. Ya, seperti Soal ijazah ini saya dari awal sekali tuh nggak pengen banget ngikutin, karena satu logika yang ada di kepala saya adalah mengapa baru sekarang diributin, untuk apa, tujuannya apa, hanya itu di kepala Ya, saya tuh. untuk Jadi selama pertanyaan politik, itu Bang. kok nggak terjawab Mau apa lagi? oleh polemik yang selama ini dinarasikan dan terus diangkat beritanya, maka saya tidak akan menerima baik dari kubu yang pro maupun dari kubu yang kontra tentang Setuju. membela atau menuduh ijazah Pak Jokowi palsu atau asli. Setuju. Karena menurut saya ini hanya membuang-buang energi kita. Setuju. Dan sudah jelas kalau waktunya dilaksanakan sekarang untuk penuntutan ijazah itu benar atau tidak, sedangkan ini sudah lewat, maka Betul. logikanya ini adalah ranah politis. Nah, Kalau sudah betul. masuk ke ranah politis, Beda maka cerita. Ini guys, ya memang mungkin sulit ya jika menghadirkan guru besarnya yang dari Jepang ya. Karena selama ini kan itu juga menjadi polemik bahwa banyak beredar isu dan rumor bahwa ijazah Bang Risman ini patut juga dipertanyakan gitu loh malahan.